Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Halmahera Timur gelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Desa Gotowasi, Kecamatan Maba Selatan, yang dilakukan oleh tersangka OB, AB, SG dan AB pada tanggal 29 Oktober tahun 2022 terhadap korban Talib Muhid. Rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut dilakukan di ruang aula kantor Polres Halmahera Timur pada Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023. Dalam adegan rekonstruksi pembunuhan tersebut, keempat pelaku memperagakan aksi pembunuhan sebanyak 24 adegan terhadap korban Talib Muhid. Saat dikonfirmasi usai rekonstruksi tersebut, Kapolres Halmahera Timur, AKBP Setio Agus Hermawan, mengatakan Polres Halmahera Timur melaksanakan penanganan kasus pembunuhan secara profesional dan transparan. Seluruh masyarakat, ya, baik itu di Halmahera Timur maupun yang merasa pengen punya kepentingan di dalamnya, bahwa kita Polres Halmahera Timur melaksanakan penanganan kasus pembunuhan ini secara profesional dan proporsional dan transparan. Ya. Artinya kita berprinsip penegakan hukum yang berkeadilan, bukan yang memuaskan. Ya. Yang berkeadilan itu ya ada kewajiban kita untuk menegakkan hukum terkait adanya tindak pidana menghilangkan nyawa orang. Kan kita tidak juga bisa memuaskan dua pihak, artinya pihak daripada korban maupun pihak daripada pelaku, karena ini saling beda kepentingan kan. Jadi kita berasaskan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, kita melakukan proses penyidikan dan penyelidikan ini karena adanya suatu tindak pidana, ya, karena ada perbuatan orang, ya, yang perbuatan orang itulah yang harus dipertanggungjawabkan di muka hukum, bukan karena faktor lain mau golongan kayak mau pekerjaan, mau status sosial, bukan karena itu, tapi karena perbuatan yang bersangkutan menghilangkan nyawa orang lain. Ya, jadi adanya tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab daripada kelompok atau yang lain. Ya, ini perbuatan pribadi seseorang menghilangkan nyawa orang lain yang harus dipertanggungjawabkan di muka hukum. Jadi saya berharap tidak ada akses-akses lain atau efek-efek lain terkait masalah ini, karena ini adalah murni tindak pidana. Ya. Kemudian kedepannya ya kita mungkin nanti kita akan ngambil langkah ya melakukan rekonsiliasi ya terhadap masyarakat Gotowasi, ya kemudian masyarakat Tukur-Tukur melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga kita mau melibatkan pemerintahan daerah ya dan stakeholder yang ada, ya, sehingga kejadian ini tidak akan berulang lagi, karena kita tahu motifnya adalah dendam, ya, dendam karena kasus sebelumnya sama kasus pembunuhan. Jadi kita berharap ini adalah yang terakhir. Ya, terima kasih, saya jawab ya terkait kejadian. Ya, saya tidak bicara insiden ya, saya bicara kejadian adanya penghalangan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Tukur-Tukur, ya itu yang memang benar ada kejadian itu, ya walaupun ada di media sosial dinarasikan lain, ya dinarasikan ada yang kita melakukan penangkapan terhadap 30 orang dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kan itu hoax, ya. Yang perlu saya jelaskan bahwa kita waktu itu hari Kamis, ya Kamis sore sekitar jam 17 itu anggota saya yaitu 5 orang penyidik reskrim, kemudian 3 orang dari unit intel, pusat intelkam, kemudian juga untuk Pamtub, ya, kemudian juga 5 orang personil Sabara, Polsek plus Babin itu, ya itu totalnya ada 13 orang itu mau melaksanakan penggeledahan terkait mau menyita barang bukti milik si Alen di rumahnya. Akan tetapi pada saat sampai di depan kampung mereka terjadi penolakan oleh beberapa warga masyarakat, termasuk ibu-ibu, tapi alhamdulillah anggota saya bersikap dewasa, jadi tidak ada terpancing emosi atau tersulut emosi, sehingga kita berpikiran bahwa daripada kita konfrontasi dengan masyarakat yang tidak bersalah juga, mereka kan juga korban daripada hoak, ya kita kembali mundur ke kantor gitu. Kemudian untuk upaya-upaya lain
Ya nanti kita bisa koordinasi dengan kepala desa, tokoh agama maupun tokoh yang lain di situ untuk kita bisa sama-sama melakukan kegiatan penggeledahan terkait penanganan kasus Gotoasi ini. Ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kita tetap melakukan pencarian ya terhadap 2 orang pelaku yang belum kita bisa amankan. Ya. Selain itu juga kita membikinkan administrasi untuk DPO kepada 2 pelaku tersebut. Kita tidak bisa sambil menunggu 2 itu kita tidak berproses. Artinya kita tetap berproses yang 2 ini ya, kita lakukan pemberkasan, nanti kita tahap 1 kemudian tahap 2 baru nanti ke persidangan. Kalau nantinya yang 2 itu yang belum ketangkap itu nanti kita bisa amankan atau ketangkap, nanti kan kita lakukan pemeriksaan ulang, kemudian kita berproses kembali gitu. Jadi tidak menghambat daripada kedua tersangka yang sudah kita amankan dan begitu. Kasat Reskrim Polres Halmahera Timur Muhammad Kurniawan juga mengatakan, pada rekonstruksi tersebut, terungkap bagaimana cara 4 tersangka menghilangkan nyawa korban yang diperlihatkan pada adegan ke-11, 12 dan 13 saat keempat pelaku melakukan penombakan ke tubuh korban hingga tersungkur, dengan jarak tombak 15 meter. Dari Halmahera Timur, kru 5YTV, melaporkan.